بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Di antara hal-hal yang disembunyikan oleh Allah SWT atau dirahasiakan dalam salah satu sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, Innallaha akhfad alasan fi salasin. Allah merahasiakan 3 hal di dalam 3. Yang pertama, Allah merahasiakan atau menyembunyikan wali-walinya di kalangan makhluknya, yang artinya kita jangan menyepelekan siapapun juga yang ada di hadapan kita. Kita ketemu siapa saja, jangan kita sepelekan. Bisa jadi dia adalah walinya Allah. Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan siapa di antara orang yang di sekitar kita yang kekasihnya Allah Ta'ala. Bisa jadi orang yang tidak kita anggap sama sekali, tapi ketika dia mengangkat doa, mengangkat tangan, menengadah kepada Allah dan berdoa, langsung dikabulkan. Rubba ash'as akbar la yuqbahu bihi law aqsama 'ala Allah la abarra. Sabda Nabi, rubba ash'as akbar. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya kusut pakaiannya, rambutnya tak tersisir, tak teratur, baunya mungkin mengganggu, tidak diharapkan kedatangannya, tapi ketika dia mengangkat tangan, menengadah kepada Allah berdoa, langsung dikabulkan. Bisa jadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyembunyikan atau merahasiakan kemarahannya dalam kemaksiatan. Allah menyembunyikan di dalam kemaksiatan yang mana terletak kemarahannya Allah Ta'ala. Artinya apa? Jangan menyepelekan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan kita menganggap enteng sesuatu kemaksiatan atau pelanggaran kepada Allah Ta'ala, karena bisa jadi kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah yang kita anggap sepele, yang kita anggap kecil, bahkan menjadi kebiasaan kita karena kita anggap remeh, tapi di situ ada kemarahannya Allah SWT. Terkadang kita melakukan kemaksiatan itu mengundang kemarahan Allah Ta'ala, tapi justru ketika kita meremehkan kemaksiatan itu mengundang kemarahan Allah yang lebih besar lagi. Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ditegur oleh orang yang mungkin ingat kepada kita untuk memberikan teguran, kemudian kita berkomentar, "Alah, ini enteng, kesalahan cuma ini, cuma makruh dan sebagainya." Bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu yang nilainya mungkin makruh, bukan haram, tapi karena penyepelean yang kita lakukan terhadap hal itu dinilai mengejek Allah, mengejek Rasulullah, sehingga di situ ada kemurkaan Allah SWT. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan atau merahasiakan di mana letak ridhonya di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Apa-apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, jangan disepelekan. Nabi mengatakan, ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menyepelekan perbuatan baik yang akan kamu lakukan sekecil apapun juga. Karena keridhaan Allah bisa jadi di dalam perbuatan baik yang kamu lakukan yang mungkin kamu anggap itu sepele. Terkadang orang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
dosanya hanya karena menyingkirkan duri di jalan yang dia singkirkan dengan ikhlas. Ketika dia melihat duri atau melihat batu yang mengganggu di jalan, muncul pikirannya, masuk di dalam hatinya sesuatu perasaan bahwa ini akan mengganggu orang. Kemudian dia turun dari kendaraannya, kemudian menyingkirkan duri atau batu tersebut. Terkadang itu menyebabkan ridhonya Allah SWT. Itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang masuk surga, yang dia tidak sangka-sangka bahwa dia masuk surga, hanya karena dia memotong dahan pohon yang dahannya itu mengganggu orang di jalan. Jadi ada pohon di pinggir jalan dan rantingnya itu menghalangi orang yang lewat. Dia potong ranting itu karena ingin membebaskan orang dari gangguan. Karena itu dia dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Nah, kita ini la taqdiran minal ma'ruf syai'an. Jangan kita sepelekan perbuatan kebajikan, kebaikan sekecil apapun juga. Sekarang kita masuk alhamdulillah pada Ashrul Tsani, 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Hari-hari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak lagi kebaikan-kebaikan yang mungkin belum kita lakukan. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, mungkin belum terlalu banyak kita tingkatkan lagi. Bahkan kita jangan sampai meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di saat sebelum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi insyaallah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Harta, kekayaan, anak keturunan adalah hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, al-baqiyatus shalihat kata Allah lebih baik di sisi Allah daripada semua itu. Lebih baik untuk dijadikan cita-cita kenikmatan akhirat. Al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Al-baqiyatus shalihat yang dikatakan oleh Allah lebih mahal nilainya daripada harta kekayaan yang kita miliki, lebih mulia dan lebih engkau akan cinta dibanding anak keturunan yang engkau miliki di dunia. Yang disebut oleh Allah Ta'ala al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Baginda Nabi menjelaskan, al-baqiyatus shalihat itu adalah kalimat-kalimat thayyibat, bacaan-bacaan mulia. Di antaranya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jika kita ucapkan lebih-lebih di saat-saat seperti ini, lebih-lebih lagi menjelang waktu buka puasa, kita dianjurkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tapi mungkin kalau terlalu banyak kita baca itu bosan, ingin pindah dengan bacaan yang lain. Nabi mengajarkan supaya kita tidak bosan, kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mengganti-ganti bacaan itu, karena satu bacaan yang kita rutinkan bisa jadi membosankan. Anda mulai pagi sampai sore mungkin membaca Quran terus, bosan, capek, ganti dengan yang lain. Kalimat thayyibat. Quran mungkin capek, kita sholat apa? Bukan waktunya asar, sholat mutlak. Kita sholat mutlak, sholat yang tidak ada penentuan waktunya kapan pun bisa kita lakukan. Sholat mutlak 2 rakaat lagi. Kebiasaan yang sudah kita baca sebelum Ramadan, jangan justru ditinggalkan, jangan justru dihilangkan. Ya, hanya karena kita ingin untuk bercepat-cepat. Pada saat kita buka puasa, sebelum buka puasa kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada saat kita takjil, kita enak, kita nikmati takjil. Kita enak, kita makan, kita minum yang tenang. Sudah dulu azan, tidak apa-apa, mungkin 5 menit, 10 menit ditunda, tidak masalah. Daripada kita terburu-buru, ya, terburu-buru makan, kemudian belum umur, belum wudu sudah mungkin belum umur, ya, kita langsung sholat malah bisa jadi membatalkan sholat kita.
karena satu tetes daripada rasa manis yang masih tersisa di mulut kita ketika kita sudah takbiratul ihram termakan, tertelan, maka kita akan batal sholat kita. Ya, apalagi kita takjil dengan korma masih lengket di gigi, kemudian kita sambil baca Fatihah, sambil nelan sisanya korma, batal, tidak sah. Ya, selesai sholat, apa yang kita baca sebelumnya, teruskan. Jangan justru ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali di bulan Ramadan, lebih mulia lagi. Bayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membaca itu, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh khususnya selesai salam dari sholat maghrib dan sholat subuh. Baca itu sebanyak 10 kali dalam posisi masih belum dirubah dari tahiyat akhirnya, maka kata Nabi SAW akan dihapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, walaupun dosa itu banyaknya seperti buih di lautan. Nah, kalau itu kita tinggalkan eman, ya, bulan Ramadan kita selesai sholat, kemudian kita teruskan bacaan-bacaan yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan semakin waktu mendekati puncak, insya Allah kita semakin diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin diberikan kekuatan untuk melaksanakan siam dan bahkan melaksanakan qiyam. Selain taraweh, kita melaksanakan taraweh bahkan ditutup dengan witir 3 rakaat. Mungkin ada di antara jamaah yang nanti malam kepingin lagi untuk melanjutkan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan mungkin ada yang mau lanjutkan 1000 rakaat, silakan. Ya, jangan merasa oh sudah sholat witir, sudah tidak boleh lagi sholat. Tidak. Ya, kita selesai sholat witir, nanti malam mau dilanjutkan sholat tahajud, sholat malam, silakan. Tidak ada larangan. Ya, hanya saja witirnya tidak usah lagi karena sudah kata Nabi SAW, la witra fi lailah. Tidak perlu melaksanakan 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sudah witir ya sudah. Nah, ini witir yang kita lakukan untuk jaga-jaga mungkin nanti malam kita tidak bangun untuk sholat, ya sudah kita sholat witir. Yang mungkin merasa nanti malam mau sholat tahajud mau ditutup dengan witir nanti malam, silakan. Tidak witir sekarang tidak masalah. Ya. Tapi ya kita ini orang malas semua, orang yang malas semua. Jadi habis sholat paling nanti majelis sudah lupa ketiduran sudah. Sholat witir lebih baik sekarang berjamaah, ya, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Hadza minni wassalamualaikum. Salatul Duha. Alhamdulillah.